Alhamdulillah hujan. Apa sih? Nyalain mas. Hah? Nyalain. Ini saya pengen potong ini nih. Katanya Jangan dipotong mas. pengen potong ini tapi cukup jenggotnya hilang sama area patah. Rusaknya hilang. Amburannya lur. Besok itu pesannya kayak runduk gitu loh. Assalamualaikum. Ya Masya Allah ya. Assalamualaikum ya Masya Allah. Dulu hadir. Allah. Ya. Kita tahan dulu ya. Saya rasa sudah ada makhluk yang mengintai kita ya. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya. Ya. Akbar. Benar sekali lur. Allah Akbar. Assalamualaikum. Udah saya. Dengar mas. Assalamualaikum. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya. Akbar. Sambutan yang hangat. Assalamualaikum. Buka ya. Siapa dirimu? Kenapa kau menyerang saya? Siapa kalian manusia? Saya hanya lewat tempat ini. Kami mau pulang. Atau jangan-jangan kalian ada maksud tertentu? Maksud tertentu apa? Kenapa kau menyerang saya? Apakah tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik? Tidak. Memangnya kenapa? Sudah pasti kalian ada maksud tertentu datang ke tempat ini. Sudah saya katakan, saya tidak memiliki maksud tertentu. Wahai makhluk, justru saya Jangan berbohong. apa yang kau tuduhkan kepada saya? Coba katakan dengan jelas. Karena sudah banyak. Itu sudah pasti salah satu dari kalian juga. Oh, maksudnya bagaimana? Saya tidak tahu. Kau pasti ingin melakukan pesugihan. Melakukan pesugihan? Ya, Pesugihan apa yang kau maksud? Siapa namamu? udahlah jujur saja. Wallahi. Allah Akbar. Allah, 34 lur. Apinya lur. Kau pasti ingin melakukan pesugihan di tempat ini, bukan? Wallahi saya tidak melakukan pesugihan. Saya justru jika ada pesugihan seperti itu akan saya hancurkan. Kenapa kau berbicara seperti itu? Panas kedur. Katakan yang jelas padaku. Karena sudah banyak yang meminta-minta di tempat ini. Katakanlah baik-baik saja. Kita bertambah Yun, biar kita mendapatkan suatu kejelasan. Bismillah. Kalau jaga seperti ini terus, dia nggak mungkin mau berbicara dengan saya. Al-Aziz Al-Syam, tundukkanlah dia. Kafayen shot, Allah Akbar.
Assalamualaikum. Jawablah salamku. Salam. Saya rasa kau makhluk yang baik. Perkenalkan, saya Probo, dan mohon maaf saya menyakiti dirimu. Sebenarnya saya tidak ingin menyakitimu, tapi mungkin dengan cara ini saya bisa berbicara baik-baik dengan panjenengan. Tapi sebelumnya mohon maaf, apa yang kau tuduhkan kepada kami itu tak berdasar. Perlu engkau atau panjenengan ingat, saya sedang dalam perjalanan pulang. Saya melewati hutan ini, namun ada suatu hal yang aneh. Ada hal yang mengikuti saya, ternyata panjenengan. Panjenengan atau kamu menuduh saya melakukan suatu pesugihan. Memangnya apa? Pesugihan apa? Karena di dalam sana ada tempat ritual pesugihan. Tempat ritual pesugihan? Ya, sudah jelas kau lewat ke tempat ini, sudah pasti ingin menuju ke tempat itu. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kau sampai berpikiran seperti itu? Karena sebelumnya ada juga bangsa seperti kalian yang ingin melakukan ritual itu. Wahai makhluk, kau berbicara seperti itu seolah-olah kau tahu. Harusnya kau bertambahin terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa fitnah adalah senjata yang lebih tajam daripada pedang. Ya, kau jangan suka memfitnah. Luka akibat pedang bisa sembuh, tapi luka akibat fitnah bisa saja menghancurkan hidup seseorang. Mungkin kau berbicara seperti ini hanya kau yang mengetahuinya. Jika ada makhluk lain yang mengetahuinya, mungkin mereka akan percaya bahwasanya saya akan melakukan suatu pesugihan. Ingat, makhluk yang suka memfitnah tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Fitnah itu seperti halnya api yang awalnya kecil, namun jika dibiarkan akan membakar habis kehormatan, kepercayaan, dan bahkan kehidupan seseorang. Kau tahu, kau menuduh diriku melakukan pesugihan. Kau menuduhnya dari mana? Apakah itu hanya perasaanmu? Paling tidak, kau harus pastikan dulu kebenarannya sebelum kau berbicara. Yang kedua, jangan menjadi penyebar fitnah. 3. Jaga lisanmu. 4. Bersikap adillah dan bijaksana. Kau bisa menimbang-nimbang terlebih dahulu apa yang kau lihat dan apa yang kau temukan. Kemudian perbanyak istighfar. Saya yakin kau adalah makhluk yang baik. Apakah kau Islam? Ya. Dengarlah. Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Perbuatanmu sebenarnya sudah baik, mau menggagalkan ritual pesugihan, namun caramu salah. Lantas harus bagaimana? Saya tanya terhadap dirimu, siapa namamu? Diriku adalah biasa dipanggil Dungkoni. Nama yang bagus. Kenapa kau sampai seperti itu menyerang saya, Mbak Buta? Apakah sebelumnya banyak orang yang mau melakukan ritual? Banyak sekali dari golongan seperti kalian. Terus Mereka berbondong-bondong ingin meminta sesuatu dengan cara yang cepat. kau tidak menerima itu? Kau tidak sesuai dengan ajaran? Iya. Maka dari itu saya
saya menghalangi dirimu. Baiklah. Sebenarnya perbuatanmu bagus, cuma salah caranya yang salah. Jika diriku boleh tahu, ceritakan di tempat ini itu seperti apa dan tempatnya di mana. Tempat ritual itu sebenarnya bukan di tempat ini, akan tetapi ada di sebelah sana. Dan tempat itu dihuni oleh dua makhluk. Ya, Tempat itu bernama Ritual. Ritual Losgan. ritual Losgan. Ya, Saya baru mendengar ada ritual Losgan. Setahu saya Losgan itu kalau lomba burung, Losgan ada. Tapi kalau ritual Losgan saya baru dengar. saya tidak tahu mengenai itu. Dan Loh. dihuni oleh dua makhluk. Siapa mereka? Mereka bernama, dia bernama Tubokele. Tubuh gele. Ya, Tubuh gele atau tubuh gele? Tubokele. Apa yang kau tahu tentang makhluk itu? Makhluk itu memiliki kekuatan. Dan wujudnya itu hitam. Akan tetapi dia cerdas. Memiliki tingkatan kecerdasan yang sangat luar biasa. Apakah dengan kecerdasan dia malah mempermainkan umat manusia? Mungkin seperti itu karena dia pintar sekali dalam berbicara. Tidak ada yang bisa menandingi pembicaraannya. Bahkan saya sendiri pun takut. Apa kau tidak takut menghentikan para manusia mau datang ke sini? Apa baru saya? Ya, Baru saya? ya, Wah, berarti tepat sekali. Kamu sudah muak berarti ya? tuh. Apakah kegiatan seperti ini sudah lama? Sebenarnya tidak begitu lama. Sudah ada berapa orang yang datang ke sini? Mungkin jika dihitung ada 100 orang ataupun 50 orang. Mereka sendiri atau beramai-ramai? Ada yang sendiri, ada pula yang beramai-ramai. Apa yang biasa mereka bawa? Mereka tidak membawa apa-apa. Itu yang saya heran. Terus Mungkin saja. dengan cara apa mereka mendapatkan suatu kekayaan? Ya mungkin saja dengan cara dikomat-kamitkan. Ataupun dengan cara Apa? Bersetubuh? Ya. Apa ada perempuan juga yang datang ke sini? Justru itu yang saya lihat sebagian besar para wanita-wanita cantik yang datang ke sini. Untung saja saya tidak tergoda. Akan tetapi sebenarnya saya terkadang sedikit ngaceng. Kenapa kau tertawa? Iya enggak. Bukankah itu memang sudah menjadi kehendak jikalau ngaceng? Tapi ya nggak begitu juga. Ya sudah, niatmu baik tapi ngacengnya jangan. Hasrat itu ya. Iya, Tapi nggak apa-apa, normal lah ya. Harusnya kamu hentikan. saya takut sama dua makhluk itu. Baiklah, izinkan saya untuk saya ke sana. Silakan. Silakan kau keluar. Baiklah. Ting suaranya. Sini. Sini. Mas. Sini.
Sini coba lihat kok. Mana sopa lo? Gak sampai gala. Coba lihat mana. Bapak inang Mana? Gak sampai gala. Gak kelihatan, coba hadap sana ya. Coba sini. susah nih kalau katok 10.000 telur. Asal. Maaf lur, Lur. Waduh, ket mau ya Mas. Nanti saya belikan ya. Oke, teman-teman, nanti kita bagi lur. Allah Akbar. Kenapa kalian menghadang saya? Arya, buka ya kakak. Ya, insya Allah. Assalamualaikum. Duduklah. Apakah kau penjaga tempat ini atau penguasa tempat ini? Ya, kami penjaga tempat ini. Siapa kau? Perkenalkan, aku Probo. Manusia. Apa urusanmu mengusik tempat ini? Sebentar. Sebenarnya aku datang bukan untuk mengusik. Aku tadinya mau hanya melewat saja. Namun, aku mendapat informasi bahwasanya di tempat ini ada suatu pesugihan. Apakah benar? Memang benar. Baiklah. Tujuanku hanya ingin mengingatkan, sudah cukup kau menyesatkan manusia dengan janji kekayaan palsumu. Dengan janji kekayaan palsu. Iya. Apa pedulimu, manusia? Mereka datang dengan kemauan sendiri. Aku hanya memberi apa yang mereka inginkan. Kekayaan, kekuasaan. Bukan salahku jika mereka menukar nyawa dan kehormatannya. Benar, kamu tidak memaksakan mereka, tapi kamu menipu mereka dengan kesenangan semu. Kekayaan yang kau berikan hanyalah ilusi. Mereka kaya sebentar, tapi miskin selamanya. Bahkan sebelum mati, nyawa mereka sudah dicabut sedikit demi sedikit. Apa itu yang kau banggakan? Iblis. Mereka bodoh. Jika mereka memilih kesepakatan denganku, bukankah itu hak mereka? Manusia selalu tamak, dan diriku hanya memenuhi permintaan mereka. Ya, kamu benar. Manusia memang tamak. Tapi, tahukah kamu kesepakatan itu tidak akan bertahan lama?
setiap kezoliman akan berbalik kepada pelakunya. Dan kau, wahai jin laknat, kau hanya menunggu waktumu. Azab Tuhan lebih dahsyat daripada segala yang kau miliki. Jangan bawa-bawa Tuhan di hadapanku. Aku sudah melawan takdir sejak dulu. Dan aku akan terus berkuasa di sini. Jika kau ingin mengusikku, maka bersiaplah menerima akibatnya. Aku tidak takut padamu. Jika kau ingin menguji kuasa Tuhan, maka lihatlah sendiri kehancuranmu. Tidak. Apa yang kau lakukan, manusia? Aku hanya berdoa saja diam-diam. Apa kau merasakannya? Setiap tempat yang dikuasai kezaliman pasti akan tumbang oleh kebenaran. Wahai iblis. Manusia sombong. Kau berbicara tentang Tuhan. Tetapi lihatlah dunia. Orang-orang menyembahnya, tetapi tetap miskin dan menderita. Sedangkan mereka yang datang padaku hidupnya makmur dan berkuasa. Jika Tuhanmu Maha Kuasa, mengapa Dia membiarkan hambanya menderita? Ya, kau berbicara seolah memahami kehendak Tuhan, tapi kau sendiri adalah makhluk yang membangkang sejak awal. Tuhan tidak pernah menzalimi hambanya, justru manusia lah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan memilih jalan yang salah. Apa kau pikir kekayaan dan kekuasaan dunia adalah tanda keberkahan sejati? Hah? Tentu saja. Apalagi yang diinginkan manusia selain harta, tahta, dan kesenangan. Dengan kekayaan, manusia bisa melakukan apapun. Bisa membeli segalanya. Bisa membuat orang lain tunduk. He. Kekayaan yang kau berikan hanyalah fata morgana, kepalsuan. Kau buat mereka merasa berkuasa, tetapi sebenarnya kau menguasai mereka. Harta yang kau berikan hanya bertahan sementara, tetapi jiwa mereka menjadi budak selamanya. Apa itu yang kau banggakan? Lalu, di mana keadilan Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Mengapa Dia membiarkan hambanya menderita? Mengapa orang-orang baik seringkali miskin dan sengsara? Sedangkan para pendosa yang datang padaku hidup dengan kemewahan. Itu karena dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Hai jin, kehidupan sejati bukanlah di sini, tetapi di akhirat. Tuhan menguji hambanya dengan kesabaran dan keimanan, sedangkan kau hanya menawarkan kenikmatan saat yang menjerumuskan mereka dalam kehancuran abadi. Kau pikir orang-orang yang memilih jalanmu benar-benar bahagia? Hah? Tidak. Mereka hidup dalam ketakutan dan dalam bayang-bayang kehancuran. Dalam bayang kehancuran. Mereka tidak pernah benar-benar merasa tenang.
Omong kosong. Jika Tuhanmu memang maha kuasa, mengapa dia tidak menghancurkanku sekarang juga? Mengapa diriku masih bisa berkuasa di tempat ini? Bangga sekali kau. Karena Tuhan memberi kesempatan kepada setiap makhluknya untuk memilih jalannya sendiri. Bahkan kepada makhluk sepertimu, Tuhan masih memberi waktu untuk bertobat. Tetapi ketahuilah, kekuasaanmu tidak akan bertahan selamanya. Saat waktumu tiba, kau akan merasakan pembalasan yang setimpal. Aku tidak butuh ampunan. Aku akan tetap berkuasa di sini selama manusia masih tamak dan lemah. Kalau begitu, kau hanya menunggu kehancuranmu sendiri. Cukup. Aku tidak akan lelah ataupun kalah oleh manusia rendahan sepertimu. Kau lihat sendiri manusia. Jika memang Tuhan menguji para makhluk-makhluknya, mungkin ini adalah ujianku untuk membunuhmu. Kau mungkin berkuasa di dunia ini, tetapi kau tak lebih dari makhluk yang menunggu kehancuran sendiri. Setiap kejahatan ada batasnya. Waktumu hampir habis. Allahu Akbar. Kau berbicara waktuku sebentar lagi habis. Apakah itu salah satu kehendak dari Tuhanmu? Ya, karena Tuhan memberi setiap makhluknya kebebasan untuk memilih jalannya. Bahkan kau yang membangkang masih diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kau justru semakin tenggelam dalam kesombonganmu dan ucapanmu itu. Jika memang Tuhan itu memberi kebebasan kepada manusia, berarti diriku tidak salah karena saya memilih kebebasan saya sendiri. Wahai ingatlah iblis, kau takkan bisa menyentuh orang yang dilindungi oleh doa dan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci korun, bukalah segala naasnya. Kafayen Sun. Manusia, kau datang dengan doa, tapi lihatlah sekelilingmu. Sudah berapa banyak yang berdoa, tapi tetap miskin. Tunduklah kau. Kunci korun Kafayen Sun. Kau ingin mengatakan bahwa doa manusia tak mempan, bahwa doa tidak membawa perubahan, bukankah seperti itu? Tentu saja. Lihatlah sekelilingmu. Orang-orang yang datang kepadaku mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cepat. Sedangkan mereka
yang terus berdoa hanya mendapat kesabaran kosong. Tuhan kalian seolah diam, tidak peduli apa gunanya berdoa jika hasilnya tidak pernah nyata. Kau hanya melihatnya dari satu sisi. Kau berpikir bahwa kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan dunia adalah segalanya. Tapi kau lupa, doa bukan mantra yang langsung bisa terkabul. Doa bukanlah sekedar permintaan. Doa adalah penghubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tempat manusia berserah dan menerima segala ketetapan dengan hati yang lapang. Kau harus paham itu. Itu hanya omong kosong. Kau mencoba menutupi kenyataan bahwa manusia lemah. Jika Tuhan memang mendengar doa, mengapa Dia tidak langsung memberi apa yang mereka inginkan? Mengapa masih ada orang yang mati kelaparan, sementara mereka yang berbuat dosa justru menikmati hidup? Karena dunia ini bukan tempat pembalasan. Dunia ini adalah ujian. Tuhan memberikan atau memberi manusia kebebasan untuk memilih apakah mereka akan tetap beriman atau tergoda oleh kemudahan yang kau tawarkan. Mereka yang datang kepadamu memang mendapatkan kesenangan cepat, tetapi kau tidak pernah menunjukkan akibat akhirnya. Berapa banyak yang akhirnya mati dalam keadaan hina. Berapa banyak yang kau tipu dengan kenikmatan sesaat lalu jatuh dalam penderitaan abadi. Hah? Omong kosong. Apa buktinya? Jika Tuhan benar, tunjukkan kekuasaannya sekarang juga. Buktikan bahwa doamu bisa mengalahkanku. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Tapi perlu kau ingat, doa bukanlah alat untuk pamer kekuatan. Doa adalah bentuk keyakinan, dan keyakinan itulah yang akan menghancurkanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa la yasha'u illa bihi. Ya lama baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi syai'in min ilmihi. Wasi'ah kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'khudhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lihat, aku masih bisa berdiri. Doamu tidak mempan. Kau pikir aku akan hancur hanya dengan kata-kata suci? Tidak. Aku semakin kuat karena manusia semakin lemah. Mereka mulai ragu. Mereka mulai merasa doa mereka sia-sia. Itulah yang membuatku semakin berkuasa. Doa tidak akan pernah sia-sia. Yang lemah bukanlah doa, tetapi hati manusia mulai kehilangan keyakinan. Mereka yang merasa doanya tidak terkabul sebenarnya sedang diuji. Tuhan ingin melihat siapa yang benar-benar percaya dan siapa yang hanya berharap pada hasil dari setan. Kau bangga sekali dengan apa yang kau ucapkan. Omong kosong. Kau sendiri tahu banyak manusia mulai kehilangan kepercayaan mereka. Semakin banyak yang memilih jalanku dan semakin sedikit yang percaya pada Tuhan. Benar, tapi kau juga tahu selama masih ada satu saja hati yang benar-benar yakin, kegelapan tak akan pernah menang. Kau kuat bukan karena manusia lemah, tapi karena mereka takut. Tapi aku tidak takut, dan ketahuilah selama aku akan berdiri melawanmu selamanya. Tidak, aku tidak akan kalah. Aku tidak akan kalah. Aku akan terus ada selama manusia masih tamak dan ragu.
Dan aku akan terus berdoa karena aku tahu sekuat apapun kegelapan, ia takkan pernah bisa mengalahkan cahaya. Tidak, aku tidak bisa kalah oleh manusia. Kata siapa? Apa yang Doa tidak akan pernah sia-sia. Tuhan selalu mendengar, hanya saja manusia seringkali tidak sabar untuk melihat hasilnya. Jika kau ingin membuktikan tentang kekuatan Tuhan, lihatlah baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Ingatlah wahai iblis, kau telah salah memilih jalanmu. Yang dikira itu adalah suatu kebanggaan yang kau miliki. Sejatinya itu bukanlah apa-apa. Kau hanya terperosok jurang yang sedikit dalam. Namun dalam kedalaman itu kau semakin tersesat. Kau lupa cara untuk pulang. Sebelum kau lenyap, aku akan mencabut ilmumu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ya qudam bahasal asma. Bismillah ilaha illallah wa bihaqqi waliyullah. Fi kulli makan kun fayakun. Allahu akbar. Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Iya, Pak. dulu mas? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Aku tuh silik ya. Apa nih? Tidur. Ayo mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, untuk itu kita tutup aja dulu ya. Kita sambil beristirahat ya, sambil kita jahit itu ya area lur. Kita ke tenda. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi teman-teman yang mau memaharkan pusaka apa ya, korun, kunci korun, silahkan. Masih ada teman di 085712669876 dan juga untuk tasbih Al-Aziz Al-Syam. Untuk pengirimannya teman-teman ya, tolong teman-teman. Pengiriman sudah dikirim namun ada kendala di pihak pengiriman. Katanya itu ada yang tubrukan. Jadi antara kurir dan kurir ini nggak beres ini. Oke. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi alhamdulillah juga 80% sudah sampai, tinggal 20% yang belum. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.